Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih sehat selalu dan tetap semangat menerima pelajaran ya. Tetap semangat walaupun kita pembelajaran online. Hari ini kita bertemu di pelajaran humas dan keprotokolan. Ini kita bertemu lagi di pelajaran humas dan keprotokolan. Materi apa yang kita bahas hari ini? Kalau minggu lalu kita berbicara tentang ruang lingkup hubungan masyarakat atau humas, hari ini kita juga akan membahas tentang ruang lingkup hubungan masyarakat. Tapi ada tambahan nih, kita memahami juga regulasi kehumasan. Materi hari ini yaitu tentang aspek-aspek humas. Kedua, prosedur tahapan kerja public relation. Ketiga, regulasi bidang kehumasan. Materi pertama yaitu aspek-aspek dari humas. Pertama adalah aspek layanan. Aspek layanan adalah kegiatan humas untuk mengatur, mengotomatisasi, dan sinkronisasi proses-proses prinsip bisnis penjualan kegiatan. Tetapi juga orang untuk pemasaran, layanan pelanggan, dukungan teknis. Tujuan dari keseluruhan ini adalah untuk menemukan, menarik, dan memenangkan hati klien atau mendapatkan klien baru. Pada contoh untuk aspek layanan ini, pada sebuah perusahaan dibutuhkan layanan yang baik agar klien tertarik terhadap perusahaan. Contohnya bisa menggunakan pamflet atau promosi produk. Aspek kedua adalah aspek komunikasi. Sesuai dengan definisi humas itu sendiri, pengertiannya adalah mengandung aksi timbal balik atau interaksi. Sama dengan aspek komunikasi ini, yaitu hubungan dua arah. Contoh dari aspek komunikasi ini adalah karyawan perusahaan melakukan unjuk rasa kenaikan gaji, public relation atau humas harus melibatkan semua staf perusahaan yang bersangkutan untuk mencegah aksi tersebut atau mendapatkan umpan balik feedback dari hal tersebut. Public relation humas menggunakan informasi untuk mengembangkan sebuah rencana guna meminimalisir resiko unjuk rasa dan kemudian melaksanakan rencana terbaik sebelum terjadinya unjuk rasa oleh karyawan. Yang ketiga yaitu aspek kesetiaan. Aspek ini mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok. Dengan memulai dialog bersama semua golongan, persepsi, sikap, dan opini untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah perusahaan di mana humas itu berada. Contohnya kayak gimana? Menjaga suatu kerahasiaan perusahaan oleh pegawai dan karyawan demi kelancaran sebuah perusahaan atau jalannya perusahaan. Aspek nomor 4 yaitu aspek produktivitas. Filosofi dan spirit tentang produktivitas sendiri sudah ada sejak awal peradaban manusia. Karena makna produktivitas sendiri adalah keinginan dan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan di segala bidang. Contohnya apa? Merancang iklan yang menarik dan berbeda dengan yang lain, sehingga menarik klien untuk bergabung hingga dapat meningkatkan produktivitas di perusahaan tersebut. Aspek yang terakhir yaitu aspek etika dan moral. Ketika merancang iklan yang menarik dan berbeda dengan yang lain di suatu perusahaan, tidak harus menggunakan cara dan sistem yang menyinggung klien dalam menjalankan perusahaan. Disitulah aspek etika dan moral berjalan. Proses tahapan kerja public relation itu ada 4. Yang pertama adalah fact finding, yang kedua planning decision, dan yang ketiga communication, dan yang terakhir adalah evaluation. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah fact finding.
Nah, di sini humas harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Jadi bukan hanya dokter yang harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan tubuh, tapi humas juga harus bisa mengenal gejala dan penyebab permasalahan, tapi bukan tubuh, tapi dalam perusahaan. Humas perlu melibatkan dirinya untuk penelitian dan mengumpulkan fakta. Nah, ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian, opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan berpengaruh oleh tindak perusahaan. Nah, kata-kata yang bisa menjelaskan tahap ini itu adalah what's happening. Nah, untuk mencari data atau penelitian ini bisa dilakukan berbagai cara. Contohnya, survei, polling, wawancara, focus group discussion atau wawancara mendalam, walking around search, jadi dia bisa melakukan perjalanan searching. Tahapan kedua yaitu planning decision. Tahapan ini adalah setelah melakukan penelitian atau fact finding. Nah, setelah tahapan ini itu tahap perencanaan. Praktisi humas atau public relation harus melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan menangani masalah tersebut. Kata kunci dari tahapan ini itu adalah what should we do and why. Tahapan ketiga yaitu komunikasi. Nah, setelah melakukan planning atau perencanaan dari permasalahan tadi, dikomunikasikan kepada orang-orang yang memang berpengaruh dalam perusahaan. Apa yang akan dilakukan ke depannya? Nah, kata-kata yang cocok dalam tahap ini adalah how do we do it and say it. Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi humas atau public relation. Proses tahapan terakhir yaitu evaluasi. Cara untuk mengetahui apakah sebuah kegiatan prosesnya sudah selesai atau belum adalah dengan mengadakan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Tujuan utama dari evaluasi itu sendiri adalah untuk mengukur efektivitas proses secara keseluruhan. Tahap ini juga sebagai acuan perencanaan di masa akan mendatang. Singkatan kata pada proses tahapan ini itu adalah how did we do sebagai acuan tahapan ini. Sekarang kita memasuki KD 3.2 yaitu memahami regulasi humas. Apa sih pengertian regulasi itu? Regulasi menurut KBBI diartikan sebagai sebuah peraturan. Secara lebih lengkap, regulasi merupakan cara untuk mengatur manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Ada juga yang mengartikan regulasi adalah tata aturan atau peraturan tertentu yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan. Sedangkan regulasi public relation itu sendiri adalah upaya pembatasan yang dilakukan untuk mengatur humas agar bekerja sesuai peraturan dan kode etik yang telah ditentukan. Sedangkan perilaku public relation adalah respon terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh praktisi public relation sebagai tanggung jawabnya. Regulasi sendiri memiliki fungsi. Fungsi regulasi di bidang kehumasan itu sendiri adalah A. Sebagai pencegah dan penyelesaian sengketa informasi publik. B. Sebagai pedoman hubungan komunikasi dan penyampaian informasi lembaga untuk melindungi praktisi kehumasan dari kesalahan. C. Sebagai panduan bagi orang-orang yang tergabung dalam suatu badan untuk menerapkan prinsip-prinsip dan etika tata kelola komunikasi publik yang lepas dari intervensi penguasa. D. Sebagai standar bagi orang-orang yang bergabung dalam suatu badan untuk menerapkan asas-asas pelaksanaan komunikasi publik. Dan yang terakhir,
sebagai tolak ukur pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi. Tujuan adanya regulasi bidang kehumasan ini untuk mengatur dan mengendalikan anggota kelompok yang tergabung dalam suatu badan atau lembaga praktisi kehumasan dalam melakukan kegiatan komunikasi publik mewakili kelompok organisasinya. Ada beberapa macam regulasi di bidang kehumasan. Yang pertama, regulasi bidang humas berdasarkan lembaga humas. Dan yang kedua adalah regulasi yang dikaitkan dengan peranan humas. Berikut adalah contoh dari beberapa regulasi pemerintah yang ada di Indonesia. Yang pertama, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, ada Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Ketiga, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang tata kelola kehumasan instansi pemerintah dan sebagainya. Apa sih dampak dari berlakunya regulasi kehumasan itu? Dampak positif yang ditimbulkan dari dilaksanakannya regulasi kehumasan. Pertama, sikap profesionalisme akan semakin dijunjung tinggi oleh humas atau public relation. Kedua, seorang humas akan jadi menyambung antara perusahaan dengan masyarakat. Ketiga, informasi yang diberikan humas akan terjamin kebenarannya. Selain dari dampak positif, ada juga dampak negatif ketika tidak dilaksanakannya regulasi kehumasan. Yang pertama, informasi yang diberikan bisa disisipi kepentingan perusahaan atau organisasi. Kedua, proses penyampaian informasi lebih rumit karena ada aturan tertentu. Dari materi yang saya sampaikan ini, apakah ada pertanyaan? Jika ada, bisa kalian tanyakan di grup saat mata pelajaran saya atau WA saya pribadi. Untuk materi minggu depan yang akan kita bahas adalah khalayak humas. Materi hari ini jangan lupa dirangkum di buku humas. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa sehat selalu, dan kita berdoa juga agar pandemi ini segera selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.